Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu. Namo Buddhaya. salam kebajikan. Halo, Halo Sobat Sobat Bahasa, kami dari Duta Bahasa Provinsi Maluku Utara di bawah Kantor Bahasa Provinsi Maluku Utara Akan melakukan kampanye pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik. khususnya di Kantor Dinas Kebudayaan Kota Ternate dan juga Kantor Dinas Pendidikan Kota Ternate. Selamat pagi, di sini saya Humaira Abdullah dan Dan saya Ari Sandi. kami dari Ikatan Duta Bahasa Provinsi Maluku Utara sudah berada di Dinas Kebudayaan Kota Ternate dan sudah bersama dengan Bapak Ibu pegawai dari Dinas Kebudayaan Kota Ternate. Dan kami akan mengajak Bapak Ibu untuk bermain tebak kata sesuai dengan ejaan yang sempurna. Bapak Ibu, apa kabarnya pagi hari ini, sehat? Ya, kami dalam Sudah siap untuk permainan ini? ya. Baik. Ke pertanyaan pertama ya, Bapak Ibu, mohon disimak pertanyaannya. Jadi, bagaimana cara yang tepat Bapak Ibu menulis kata NIP? Kami hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. 1. Baik, waktunya selesai. Boleh ditunjukkan. Ya, Jawaban yang berbeda nih. ini ada dua jawaban yang berbeda ya. Ya. Ada kata NIP yang dimana huruf kapital semuanya Iya. dan ada titik di belakangnya. Ada juga jawaban dari tim merah yang NIP huruf kapital hanya di awal saja, iya. kemudian Disertakan dengan tanda titik. tanda titik. Dan jawaban yang tepat adalah seperti ini, Bapak. Oh, kita semua kapital semua. Iya. Jadi kedua tim ini masih kurang tepat Ya, jawabannya. kurang tepat ya. Harus juga pakai titik ya. Iya, Sudah. betul. Dan harus yang lebih tepat adalah seperti ini, kata NIP yang dimana huruf kapital semuanya dan tidak perlu taruh titik lagi di belakang. Karena NIP merupakan akronim dari nomor induk pegawai, maka harus huruf kapital semuanya dan tidak perlu taruh titik di belakang. Baik, kita beri tepuk tangan dulu Berikan aplaus untuk dulu dong kedua tim ini. baik, kita langsung ke pertanyaan kedua. Silakan Arisandi. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Bagaimana Ibu menuliskan singkatan gelar SPD? 5, 4, 3, 2, 1. Baik, silakan Waktunya tunjukkan. telah selesai. Silakan tunjukkan jawabannya ke kamera dan jawaban yang tepat adalah Masih kurang tepat. seperti ini. Iya, Iya. kurang tepat ya. Iya, kurang tepat. Kurang titik di belakang. Ya, harus titik. Silakan Arisandi, kenapa harus jawabannya seperti ini? Baik, kenapa ini belum tepat? Karena harus diikut sertakan dengan tanda titik. Karena apa? Di setiap singkatan harus diikut sertakan dengan tanda titik. Karena di situ ada sarjana, titik, pendidikan, titik. Tuh, jadi kurang titik di belakang ya. Iya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Tepuk tangan ya. Ibu sudah siap untuk pertanyaan ketiga? Siap Ibu? Baik, kita ke pertanyaan ketiga. Mohon disimak baik-baik pertanyaannya. Jadi, bagaimana cara yang tepat Ibu menulis kata bertanda tangan? Akan tunjukkan jawabannya ke kamera, Ibu silakan. Baik, bertanda tangan. Ya, di sini ada dua jawaban yang Masih. berbeda ya. Iya, betul, betul. Dan yang tepat adalah jawaban dari tim merah. Tepuk tangan untuk tim Kita tepuk merah. tangan dulu. Tim merah menjawab pertanyaan yang benar. Ini udah Ya. benar, tapi masih kecil sekali tulisannya. Iya, tulisannya kecil tapi jawabannya sudah benar. Iya. Jadi seperti ini ya. Alasannya apa tuh karena tim merah menang? Baik, kenapa tim merah menjawab jawaban Bisa yang diangkat dulu, tepat? Bu, Bisa jawabannya. ditunjukkan jawabannya. Ya, seperti ini. Karena bertanda tangan berasal dari kata dasar tanda tangan yang dipisah. Kemudian bertanda tangan juga masih dipisah atau masih spasi karena yang mendapat himbuan hanya kata awal saja, yaitu bertanda tangan. Maka dia harus pisah. Kecuali kalau bertanda tangan mendapat himbuan dari kedua kata. Misalnya ditanda tangani baru harus sambung. Tapi bertanda tangan karena himbuan di awal kata aja, maka dia harus tetap pisah. Sudah siap? Baik, kita langsung ke pertanyaan keempat. Apa nih Arisandi? Semakin seru nih Kak Rara. Iya. Apakah sudah siap Ibu? Oke, karena sudah siap, saya langsung saja untuk pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya, bagaimana Ibu menuliskan kata wali kota? Menghitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. 1. Waktunya selesai, Waktunya silakan sudah tunjukkan selesai. jawabannya ke kamera. Wali kota. Baik, apakah sudah benar jawabannya?
Ternyata masih kurang tepat. Masih kurang Seperti tepat. ini yang tepat ya. Ada spasi. Ada Oke, kenapa dari tim biru dan juga tim merah salah? kurang tepat. Iya, maaf, maksud kami kurang tepat. Jadi wali kota itu harus dipisah karena terdapat dua unsur kata wali dan juga kota. Nah, kenapa tulisannya kecil? Kalau besar itu harus diikut sertakan dengan daerahnya. Misalkan wali kota Ternate, baru huruf W dan K-nya itu harus besar. Tepuk tangan dong. Kita berikan tepuk tangan dong. Oke, Pertanyaan terakhir, masih semangat Bapak? Ibu semangat? harus dong. Oke, pertanyaan terakhir nih ya. Jadi ini biasanya terdapat dalam ketika Bapak Ibu ingin menulis sebuah surat. Nah di situ kan pasti ada keterangan waktu atau tanggal. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana Bapak Ibu menulis kalimat dari tanggal 5 sampai 10 Mei. 4, 3, 3, 2, 2, 1. Sudah selesai jawabannya? Baik, silakan ditunjukkan jawabannya ke kamera. Mungkin tulisannya agak kecil ya, tapi tidak apa-apa. Silakan ditunjukkan jawabannya. Baik. Nah, ada dua jawaban yang berbeda nih, Karara. Ada dua jawaban yang berbeda ya. Betul. Dan yang tepat adalah seperti ini. Jadi boleh Kedua jawabannya masih. izin boleh menunjukkan jawabannya? Ya, di Ya. sini ada dua jawaban yang berbeda. Tanggal 5 sampai 10 Mei hanya satu strap saja. Itu kurang tepat ya, Bapak Ibu. Kemudian tanggal 5 sampai S baru garis miring baru D 10 Mei itu juga kurang tepat ya, Bapak Ibu. Yang lebih Jadi tepatnya masih seperti ini. Tidak boleh hanya menulis tanda pisah hanya satu kali. Dia harus dua kali. Maka dia garisnya harus Jadi dua ini kali. jawabannya ini masih Iya, masih tanda pisahnya satu. Harus diginiin dua Dua biar kali. ya Seperti ini. seperti itu. Karena kalau untuk hanya satu tanda pisah saja itu ditunjukkan kepada kata yang pengulangan. Misalnya anak-anak, sama-sama, itu hanya untuk satu tanda pisah satu kali. Seperti itu. Baik, terima kasih untuk pertanyaan terakhir ya. Tidak terasa Baik. Sobat Bahasa. Tepuk tangan dong untuk Kita tim tepuk biru dan tangan tim dulu. merah. Itu seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu Dinas Kebudayaan Kota Ternate atas kesediaannya dan waktunya. Halo Sobat Bahasa, kami perwakilan dari Ikatan Duta Bahasa Maluku Utara di bawah Kantor Bahasa Provinsi Maluku Utara akan mengajak Bapak dan Ibu dari Dinas Pendidikan Kota Ternate untuk bermain tebak kata. Oke, untuk itu mari kita sapa pegawai yang ada di sini. Halo Bapak Ibu, Halo Bapak Ibu. bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Pertanyaan pertama, bagaimana cara Bapak menulis singkatan kata jalan? Dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Ya, baik, ada dua jawaban yang berbeda. Ya. Dari tim Tim merah tim dan merah. juga tim biru. Jadi tim merah menuliskan JLN titik, kemudian tim biru menulis menuliskan JL JL titik. titik. Yang benar dari tim biru. Tepuk tangan untuk tim biru. Ini jawaban yang benarnya ya Bapak Ibu. Seperti itu jawaban yang benar. Kenapa kata jalan disingkat menjadi JLTP? Karena merupakan ejaan yang disempurnakan edisi 5. Bisa tidak usah disingkat lagi, Iya. langsung saja tulis jalan. Contohnya tuh Jalan Hasan Esa seperti itu. Untuk pertanyaan kedua, bagaimanakah cara penulisan yang benar singkatan dari atas nama dalam penulisan surat menyurat? 5, 4, 3, 2, 1. 1. Boleh tunjukkan ke Waktunya selesai. kamera jawabannya? Wah, jadi di sini ada perbedaan jawaban lagi. Dari tim merah ada A garis miring N, dan kemudian dari tim biru ada A titik N. Langsung saja saya beritahu jawaban yang benarnya adalah seperti ini Bapak Ibu. Di dalam penulisan kalimat yang terdiri atas dua kalimat, dan awalannya dalam penyingkatannya kita hanya menuliskan awalannya dengan huruf kecil dan setiap hurufnya diakhiri dengan tanda titik karena itu merupakan singkatan dari setiap awalan huruf dari setiap kalimat. Sayang sekali belum ada yang benar. Masih kurang tepat ya. Ya. Ini ditambah titik langsung. Tambah benar. titik saja. Iya. Iya. Tepuk tangan dong. Apakah Ibu sudah siap untuk pertanyaan berikutnya? Oke. Pertanyaan berikutnya. Bagaimana cara Ibu menuliskan kalimat bertanggung jawab? 2, 1. 1. Boleh Apakah sudah ditunjukkan selesai? kamera jawabannya? Biru?
Ada dua jawaban Ada dua berbeda jawaban nih. yang berbeda Merah dan yang satu tidak tim menggunakan merah tidak spasi, menggunakan spasi. tim biru menggunakan spasi. Jadi jawaban yang benar itu tim biru. Tim biru. Tepuk tangan Iya, untuk tim Bang. biru. Nah, jadi jawaban Alasannya benar ini, karena alasannya kenapa, Kak Aris? Di situ kan terdapat dua unsur kata, yaitu tanggung dan juga jawab. Terdapat imbuhan, yaitu awalan katanya, yaitu tanggung. Itu terdapat imbuhan ber, jadi harus dipisahkan. Ya. Kalau digabung seperti itu harus kayak misalnya seperti Jika dua pertanggungjawaban. kalimat tersebut ya, jadi pertanyaan berikutnya itu bagaimana cara yang benar menuliskan puskesmas? Hitung mundur. Baik. 5, 4, 3, 2, 1. Sudah selesai? Tulisan yang benar seperti ini. Jadi huruf tidak menggunakan huruf kapital jika berada di tengah kalimat dan tidak diikuti oleh nama tempat dari puskesmas tersebut. Misalnya seperti contoh Puskesmas Ubo-Ubo. Jika ada nama tempatnya, maka huruf P menjadi huruf kapital. Jadi tim merah benar. Oke, tepuk tangan untuk tim merah. Baik, halo Sobat Bahasa, kami menuju kepada pertanyaan yang terakhir. Apakah anggota berikutnya sudah siap? Bagaimana cara Ibu menuliskan singkatan gelar SH, MH? Boleh ditunjukkan ke kamera jawabannya? SH, MH. Nah, tepuk tangan dong untuk jawaban dari anggota terakhir ini. Terdapat dua jawaban yang berbeda, boleh ditunjukkan dulu, Bu. Baik, tim merah kurang tepat, tim biru apalagi masih kurang tepat. Yang benar itu harus seperti yang di sana. S titik H titik koma M titik H titik. Kenapa ada tanda titik? Di situ ada dua unsur kata. Jadi setiap akhir dari singkatan unsur kata tersebut harus diikut sertakan dengan tanda titik. Contohnya sarjana titik hukum titik. Kemudian koma itu menandakan tingkatan, yaitu S1 ke S2. Apakah Ibu sudah mengerti? Ya. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu. Halo Sobat Bahasa, itulah tadi kampanye pengutamaan bahasa Indonesia khususnya di ruang publik, yaitu Kantor Dinas Pendidikan Kota Ternate dan juga Kantor Dinas Kebudayaan Kota Ternate. Namun terdapat banyak sekali kata atau kalimat yang penggunaannya masih kurang tepat. Iya, harapannya setelah menonton video ini, Sobat Bahasa dimanapun berada dapat mengimplementasikan kata atau kalimat yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan atau EYD yang kelima. Sampai jumpa di kampanye pengutamaan bahasa Indonesia selanjutnya. Trigatra Bangun Bahasa, Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Salam literasi.